Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja, saudara-saudara, pencinta kajian ilmu dan amal yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberkahi oleh Allah SWT dan diberi kebahagiaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas sebuah tema tentang bagaimana menyikapi persoalan hidup, masalah yang datang kepada diri kita. Setiap manusia tentu akan dihadapkan pada suatu masalah dalam kehidupannya. Dan di mana permasalahan hidup itu beraneka ragam dihadapi oleh setiap orang. Ada orang menghadapi masalah hidup, kesulitan di perusahaannya atau di kantornya. Ada juga orang menghadapi masalah di keluarganya, menghadapi anak nakal, atau juga masalah hutang yang belum lunas-lunas, dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap orang. Dan juga mungkin aja para pemuda yang diputuskan oleh pacarnya, juga itu suatu masalah juga. Artinya di sini, selama kita hidup di dunia ini, bahwa masalah itu selalu datang kepada diri kita. Salah satu bukti bahwa Allah masih mencintai, masih memberi kesempatan hidup kepada setiap orang, yaitu diberikan suatu masalah. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, maka kita akan semakin hidup. Baiklah, yang paling penting di sini bagaimana kita menyikapi suatu masalah atau persoalan hidup yang datang kepada diri kita. Ada 3 cara langkah yang harus kita hadapi ketika masalah itu datang kepada diri kita. Yang pertama adalah kita menyikapi dengan ilmu pengetahuan. Artinya di sini kita harus tahu dulu penyebab masalahnya, titik permasalahannya, sebelum kita menyelesaikan permasalahan itu yang sedang kita hadapi. Karena kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak tahu penyebabnya, kalau kita tidak tahu permasalahannya. Jadi di sini yang paling penting adalah kita menambah wawasan dulu. Wawasan yaitu dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Artinya kita bisa membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Atau kita juga bisa minta pendapat kepada orang yang sudah berpengalaman, yang kebetulan masalahnya sama kepada diri kita. Baik masalah itu berat dan masalah itu ringan, maka kita harus hadapi dengan ilmu pengetahuan. Yang dikedepankan adalah pengetahuan. Kita pelajari, kita bahas permasalahan yang sedang kita hadapi, baru kita carikan jalan keluarnya, jalan permasalahannya. Tidak ada suatu perubahan di dunia ini, tidak ada suatu penyelesaian suatu masalah di dunia ini tanpa dengan pengetahuan. Ya, semua kemajuan zaman selalu dengan pengetahuan. Jadi langkah yang pertama ketika masalah datang kepada diri kita, yaitu kita utamakan dengan pendekatan pengetahuan. Yang kedua adalah ketika masalah itu datang kepada kita, yaitu kita dekati dengan cara berpikir. Ya. Kenapa harus berpikir? Karena banyak orang yang ketika masalah itu datang kepada dirinya, yang dikedepankan adalah emosionalnya. Ya. Dia bisa marah-marah di kantornya, di perusahaannya, marah-marah kepada bawahan, mukul-mukul meja, dan sebagainya. Kemudian juga ketika pulang ke rumah, marah kepada anak, kepada istri. Ya. Bukannya masalah itu bisa diselesaikan dengan baik, tetapi malah akan timbul permasalahan-permasalahan baru. Ya. Masalah semakin sulit karena kita selalu dengan emosi, dengan marah, tanpa menggunakan akal sehat. Jadi di sini adalah permasalahan itu yang harus kita kedepankan adalah berpikir menggunakan akal sehat.
Karena semua keberhasilan, semua kesuksesan, semua jawaban permasalahan itu datang kepada diri kita, atau persoalan hidup yang datang kepada diri kita yaitu adanya di dalam pikiran. Karena kita harus gunakan dengan berpikir menggunakan akal sehat. Ya. Tidak ada di dunia ini kesuksesan seseorang itu tanpa dibarengi dengan berpikir. Orang-orang yang berhasil dan orang-orang sukses tentu mengutamakan berpikir. Jadi artinya di sini ketika kita menghadapi suatu masalah yang datang kepada diri kita, kita harus lebih banyak berpikir terus, sehingga kita akan menemukan satu jalan keluarnya dengan cara jalan penyelesaian dengan menggunakan akal yang sehat. Yang ketiga adalah kita menyikapi dengan kepercayaan. Kenapa dengan kepercayaan? Karena setelah kita berikhtiar, setelah kita mencarikan jalan keluarnya, kemudian solusinya kita dapatkan, maka artinya semua itu kita serahkan kepada Allah. Ya. Kenapa harus kita serahkan kepada Allah? Karena semua permasalahan itu Allah sudah tahu bahwa seseorang itu diberikan masalah oleh Allah, bahwa orang itu pasti sanggup menyelesaikannya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu masalah seseorang kecuali orang itu sanggup menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini kita harus yakin dan harus percaya bahwa semua persoalan hidup, semua masalah yang kita hadapi itu pasti ada jalan keluarnya, ada penyelesaiannya. Masalah seberat apapun, sesulit apapun, pasti ada jalan keluarnya. Karena Allah sudah berjanji bahwa setiap orang yang diberikan permasalahan hidupnya, semua kesulitannya pasti ada jalan keluarnya. Sesuai kesanggupannya. Allah memberikan permasalahan hidup, permasalahan kepada setiap orang sesuai kesanggupan dan kemampuannya dalam menyelesaikannya. Jadi kita harus percaya dan harus yakin, kita serahkan kepada Allah SWT, ya, bahwa semua masalah, semua persoalan hidup ini bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga kita ketika menghadapi masalah itu, yaitu kita hadapi dengan sabar, dengan tenang, ya, dengan sabar, dengan tenang, kemudian kita bisa tahu bahwa permasalahan itu ke depannya itu timbul suatu hikmah bahwa kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bahwa semua persoalan hidup, semua permasalahan yang kita hadapi itu adalah suatu tanda bahwa Allah masih mempercayai kepada kita bahwa kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Demikianlah apa yang saya sampaikan, langkah-langkah dalam pembahasan dalam menyikapi masalah ini ada 3. Kalau ada persoalan hidup atau masalah yang datang kepada kita, pertama, langkah yang pertama itu kita lakukan dengan pendekatan pengetahuan. Yang kedua adalah dengan cara berpikir, yang ketiga adalah dengan kepercayaan. Jadi itulah sebagai pembahasan pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dijalankan dengan baik, sehingga kita bisa menyikapi semua persoalan hidup yang datang silih berganti kepada kita semua bisa terselesaikan dengan baik. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.